Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ayu Rizika Awalia, NIM 2018-3185. Perkenalkan, nama saya Demak Damianus, NIM 2018-31144. Perkenalkan, saya Cendekiel Fietana Zalia, NIM 2018-311036. Kami dari kelompok Robus. Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan untuk menjalani kehidupannya di dunia. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan yang harus ada dan dipenuhi saat ini itu adalah kebutuhan primer. Salah satunya adalah pakaian. Tapi tahukah kalian bahwa industri pakaian dan tekstil adalah pencemar terbesar kedua di dunia? Secara global, saat ini industri mode menyumbang 20% limbah air dan 10% total emisi karbon yang ada di dunia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Menurut Copenhagen Fashion, sekitar 53 juta ton pakaian itu akan diproduksi tahun ini, dan 87% darinya itu akan ditimbun atau dibakar. Selain itu, hal ini diiringi juga dengan peningkatan konsumsi pakaian yang diperkirakan meningkat 63% pada tahun 2030. Berbagai gerakan untuk mengurangi limbah ini sudah digaungkan. Contohnya 3R, reduce, reuse, recycle. Hal ini tentu membantu untuk mengurangi jumlah limbah yang ada. Karena dengan memperpanjang umur pakaian hingga 9 bulan, itu akan mengurangi jejak emisi karbon limbah dari air itu masing-masing sekitar 20 hingga 30%. Namun, yang menjadi letak permasalahan saat ini, gerakan ini masih menggunakan cara yang konvensional. Sehingga untuk menemukan orang yang akan menggunakan pakaian selanjutnya, itu hanya bisa mencakup wilayah tertentu saja. Dan bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk membuat gerakan reuse ini bisa dijangkau oleh semua kalangan? Oleh karena itu, kami dari tim Robus memiliki solusi yaitu aplikasi second hand clothes guna mendukung gerakan pengurangan sampah industri fashion. Adapun metode yang kami gunakan untuk membuat aplikasi ini yaitu metode waterfall, yang dimulai dari tahap requirement, di mana kami menyiapkan requirement standar untuk sistem second hand clothes, dilanjutkan dengan tahap analisis, di mana kami mengumpulkan semua data untuk menganalisa sistem second hand clothes, lalu di tahap desain kami melakukan perancangan, serta monitoring terhadap sistem second hand clothes. Setelah itu pada tahap ini kami melakukan implementation, di mana kami mulai untuk mendevelop aplikasi dari second hand clothes. Tentu setiap sistem pasti memiliki kekurangan, maka pada tahap verification kami melakukan perbaikan sistem second hand clothes. Dan yang terakhir untuk saat ini dan kedepannya kami akan melakukan maintenance dan pemeliharaan terhadap second hand clothes agar tetap sustainable digunakan oleh user kami. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai sistem kami akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu Rizkika Awalia dan Demak Damianus. Di sini saya akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language dari sistem yang telah kita buat. Nah, ini ada use case diagramnya. Jadi sistem yang kita buat itu, usernya itu saling berinteraksi, di mana ada user pembeli dan user penjual. User penjualnya sendiri itu kita buat dia generalisasi dari user pembeli, di mana user penjual ini bisa melakukan semua hal yang dilakukan oleh user pembeli. Jadi ini adalah use case-nya. Use case yang bisa dilakukan oleh user pembeli itu melakukan login, include dengan melakukan registrasi. Berarti si user hanya bisa melakukan login kalau sudah melakukan registrasi. Kemudian dia ada melihat profilnya sendiri, dan mengedit profile, melihat profile user lain, mengikuti atau berhenti mengikuti user lain, melihat atau mencari pilihan produk yang include dengan mengupload produk, use case mengupload produk oleh penjual. Jadi si pembeli hanya bisa melihat atau mencari produk setelah penjual mengupload produknya. Kemudian ada negosiasi harga yang include dengan menerima negosiasi. Jadi di sini si penjual hanya bisa menerima negosiasi tentunya dengan adanya pembeli yang menegosiasi harganya. Kemudian melakukan pembelian ini include dengan memilih metode pembayaran. Jadi setelah melakukan pembelian,
si pembeli diharapkan bisa memilih metode pembayarannya. Kemudian ada menyelesaikan pembayaran yang include dengan menerima rincian pesanan dengan use case si penjual. Ini berarti si penjual hanya bisa mendapatkan notifikasi, semacam notifikasi menerima rincian pesanannya dari pembeli ketika pembeli menyelesaikan pembayarannya. Kemudian ada melihat log notifikasi dan logout. Ini di penjual ada tambahan use case juga untuk konfirmasi pengirimannya. Baiklah, sekarang kita masuk ke activity diagramnya. Proses registrasi ya. Jadi, ini dari si user. Si user masuk ke websitenya, kemudian dia masuk ke dalam menu daftar, kemudian sistem menampilkan menu daftarnya. Selanjutnya, si user diharapkan dapat memasukkan data diri seperti nama, email, password, dan ulang password. Kemudian sistem akan memeriksa data. Jika data tersebut belum terdaftar, maka dia akan mengirimkan email verifikasi. Kemudian si user akan melakukan verifikasi. Kemudian prosesnya selesai, proses registrasinya selesai. Namun jika dalam sistem tersebut si data itu sudah ada atau sudah terdaftar, ini mengecek belum terdaftar. Kalau tidak, berarti dia akan menampilkan pesan sudah terdaftar, kemudian menampilkan lagi menu daftarnya. Untuk menu kedua, untuk use case kedua yang kita rincikan di activity diagram ini yaitu login. Proses login dimulai dari user yang masuk ke website, kemudian masuk ke menu login, kemudian si sistem akan menampilkan form login, user akan memasukkan email dan passwordnya, kemudian akan dilakukan validasi data oleh sistem. Jika datanya valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian untuk melihat profile, si user perlu masuk ke website, kemudian masuk ke menu saya, dan si sistem akan menampilkan menu saya sehingga si user bisa melihat profilnya dia. Untuk mengedit profile, user masuk ke website, kemudian masuk ke menu saya, dan sistem menampilkan menu saya. Kemudian user akan masuk ke edit profile, sistem menampilkan edit profile, dan user melakukan perubahan dan melakukan simpan perubahan. Aktivitasnya selesai. Mengikuti atau berhenti mengikuti user lain, user akan masuk ke website, kemudian masuk ke profile user lain dan menampilkan profile user lain dan mengikuti atau berhenti mengikuti user. Untuk melihat mencari produk, si user masuk ke website, kemudian masuk ke menu cari. Jika barang yang dicari itu tersedia, maka sistem akan menampilkan data barang. Negosiasi harga dimulai dari user yang masuk ke website, kemudian dia mencari barang. Kalau misalnya dia tertarik dengan barang tersebut, maka dia bisa mengklik menu tawar. Kemudian sistem akan menampilkan menu tawar dan user bisa memasukkan penawaran harganya. Kemudian menunggu konfirmasi dari user lainnya. Setelah melakukan pembelian, maka sistem akan menampilkan menu pilihan pembayaran dan si user bisa memilih metode pembayarannya. Untuk aktivitas selanjutnya, menyelesaikan pembayaran. Si user masuk ke website, kemudian masuk ke menu pesanan saya, dan sistem akan menampilkan status pesanan. Aktivitas selanjutnya yaitu melihat log notifikasi. Ini si user masuk ke website, kemudian masuk ke menu notifikasi, dan sistem akan menampilkan menu notifikasi, kemudian user dapat melihat log notifikasi yang terdapat. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu mengupload produk. Nah, mengupload produk ini dilakukan oleh si user pembeli. Si user itu masuk ke website, kemudian masuk ke menu upload barang. Nanti sistem akan menampilkan menu upload barangnya, kemudian user bisa memasukkan data-data dari barang tersebut, kemudian si user bisa langsung mengklik upload barangnya. Selanjutnya untuk menerima negosiasi, si user akan masuk ke website. Setelah masuk ke website, dia dapat melihat log notifikasi. Misalnya ada tawaran harga, dia akan masuk ke kondisi lagi, yaitu penawarannya sesuai atau tidak menurut si usernya. Jika penawaran itu sesuai, si user bisa langsung mengklik setujui penawarannya.
Kemudian activity yang terakhir itu adalah activity logout. Nah, di sini user bisa masuk ke website atau sudah masuk ke website. Kemudian sistem menampilkan menu utama dan user masuk ke menu saya dan sistem menampilkan menu saya. Kemudian si user bisa langsung melogout akun tersebut. Maka aktivitinya selesai. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan Unified Modeling Language dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi marketplace yang kami buat menjual baju-baju bekas. Dalam aplikasi tersebut ada dua mode. Pertama itu mode admin dan kedua itu mode customer. Ini adalah mode customer. Sebelum kita membeli pakaian di Robot Second, kita lebih baik mendaftarkan ke aplikasinya. Kita buat contohnya ini Alice. Username Alice juga, nomor HP 08 baru passwordnya, baru alamatnya Jalan Duri Kos. Baru pertanyaan keamanan, ini makanan favorit ayam. Setelah itu terdaftar. Oke, di sini kita masuk mode home untuk melihat pakaian second yang kita akan beli. Contohnya kita akan beli Allegra Tunic. Kita beli ukuran S itu kita beli 2 ya. Setelah itu dan harganya sudah tercantum di sini. Mau membayar kita harus selesai dulu. Setelah selesai, di sini kita dikirimkan form pemesanan. Kita disuruh minta data diri kita lagi, alias Gmail. Setelah itu kita buat lokasi kita di mana, Medan, dan tarif per kilonya sudah ada dan kode posnya supaya lengkap 121. Setelah itu kita order. Terima kasih sudah berlanjut. Oke. Sinilah testimoni yang saya beritahu tadi. Di sini kita dapat membuat komentar yaitu bagus. Oke, kita simpan. Jadi untuk item yang kita beli tadi, ini data pembelian kita. Untuk kita customer dapat konfirmasi, jadi kita harus mentransfer ini nomor rekeningnya, baru kita upload bukti pembayarannya. Upload. Ini contoh kita ambil gambar salah satu aja. Ini salah satu, entah gambar apa itu, pokoknya salah-salah. Ini sebagai contoh, kita upload. Setelah kita upload, kita masuk ke mode admin. Di sini Alice. Bukti transfer. Di sini 14 Januari. Kita downkan. Kita dapat melihat yang dibeli Alice. Ini Alice. Kita konfirmasi. Inilah konfirmasi dari pembelian kita tadi. Kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, kita refresh lagi, kan di sini status pembayaran belum dikonfirmasi. Ketika kita refresh, status sudah dikonfirmasi karena sudah dikonfirmasi oleh admin. Oke, dan setelah itu kita akan menunggu barangnya. Barangnya diantar ke alamat kita. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Kesimpulan, adapun aplikasi yang kami bangun itu adalah aplikasi second hand clothes guna mendukung gerakan pengurangan sampah di industri fashion. Metode yang kami gunakan itu adalah metode waterfall. Agar mempermudah melihat sistem yang telah kami bangun, kami menggunakan use case diagram dan juga activity diagram. Dan testing yang kami lakukan terhadap aplikasi kami itu adalah black box testing dengan mengeksekusi data uji dan mengecek apakah fungsionalitas perangkat lunak bekerja dengan baik. Data yang diuji dibangkitkan dari spesifikasi perangkat lunak. Dengan adanya rekayasa perangkat lunak, tentu ini memudahkan kami dan para developer untuk membangun suatu sistem yang dapat menemukan solusi atas permasalahan yang user hadapi. Seperti halnya aplikasi web second hand clothes yang dapat dengan mudah mempertemukan pemilik barang lama dengan pemilik selanjutnya. Dan itu juga aplikasi ini mendukung gerakan mengurangi limbah di industri pakaian dan tekstil.
Sekian presentasi dari kami, saya tutup dengan moto tim kami, always there for you, thank you.